Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar pada pertemuan kali ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, kami akan membawakan materi pengendalian manajemen proyek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Fauzi, dan saya ditemani oleh Ayu Anggina, Putra Suhud, Rahel Aryani, Immanuel, dan Sabita Zahro. Pada pertemuan kali ini, saya menjelaskan tentang hakikat proyek. Proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir yang sudah ditentukan serta memiliki peran penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek, bisa dalam bentuk proyek konstruksi pembuatan suatu produk besar yang unik. Ada beberapa jenis proyek, antara lain yang dikerjakan oleh sedikit atau banyak orang di dalamnya, seperti proyek pengembangan suatu produk dan lain sebagainya. Yang pertama ada perbandingan dengan operasi rutin, yang kedua ada sasaran tunggal, yang ketiga ada struktur organisasi, yang keempat ada fokus pada proyek, yang kelima atau yang terakhir adalah trade-off. Pengendalian proyek. Pengendalian dalam setiap proyek harus selalu ada dan harus selalu diutamakan sebab menyangkut keberhasilan proyek tersebut. Secara umum, pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penentuan standar. Yang kedua, ada pemeriksaan. Yang ketiga, ada perbandingan. Yang keempat, ada tindakan korektif. Tujuan pengendalian proyek yang pertama, memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, memastikan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi rencana awal. Yang ketiga, dengan melakukan pengendalian diharapkan adanya masukan apakah rencana manajemen proyek perlu diupdate atau tidak. Yang selanjutnya ada proses pengendalian proyek. Yang pertama ada penentuan sasaran proyek, yang kedua ada penentuan standar dan kriteria, yang ketiga ada pemantauan dan pelaporan, yang keempat ada pengkajian dan analisis, yang kelima ada tindakan dan pembetulan. Di slide selanjutnya ada faktor pengendalian proyek. Faktor pengendalian proyek terbagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat pengendalian dan faktor pendukung proses pengendalian. Di faktor penghambat pengendalian ada kesulitan koordinasi dan komunikasi, faktor tenaga kerja, dan juga faktor sistem pengendalian. Yang kedua, faktor pendukung proses pengendalian, yaitu ada ketepatan waktu, ada akses antar tingkat, perbandingan data terhadap informasi, data dan informasi yang dapat dipercaya, dan objektivitas data. Selanjutnya ada contoh manajemen proyek. Yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik. Yang kedua ada proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada proyek padat modal, yaitu adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Yang keempat ada proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Adapun kendala dalam manajemen proyek adalah sumber daya yang tidak memenuhi, waktu yang terlalu singkat, kendala dalam komunikasi, dan masalah dana. Yang terakhir ada perencanaan proyek dan pelaksanaan proyek. Pada perencanaan proyek, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya, mereka mengolah perkiraan ini menjadi spesifikasi terinci atas produk, jadwal rinci, dan anggaran biaya. Untuk pelaksanaan proyek, pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan mengenai pengendalian manajemen proyek. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.